Para camper kemudian memulai perjalanan mereka untuk mencoba mencari bantuan. Nah, di sini Darius mencoba memimpin mereka dengan mengarahkan para camper menuju kandangnya Carnotaurus. Sesampainya di sana, mereka menemukan beberapa bagian pagar kandang itu sudah hancur berantakan, di mana itu disebabkan oleh Indominus Rex yang menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Di tengah kebingungan, Darius kemudian memutuskan untuk terus berjalan, supaya nantinya mereka bisa sampai di titik pusat hiburan Taman Jurassic. Di tempat lain, Dave dan Roxy terlihat sedang menunggu bos mereka, si Claire, di sebuah ruangan, di mana mereka merasa kesal karena sudah menunggu sangat lama di tempat itu. Roxy juga menyadari kalau sepertinya ada yang nggak beres. Roxy kemudian mencoba membuka salah satu loker di sana, dan ketika dia membuka salah satu loker tersebut, terlihat beberapa HT yang dimana terdengar jeritan yang menandakan kalau telah terjadi kekacauan di taman. Balik lagi ke Darius dan teman-temannya, di mana di perjalanan mereka melihat sebuah gyrosphere hancur berantakan, dan juga terlihat seekor Ankylosaurus yang mati mengenaskan. Ini adalah kejadian di mana Indominus Rex membunuh seekor Ankylosaurus yang kemudian menyerang Zack dan juga Gray. Di sini Darius kemudian mengatakan kalau predator biasanya nggak akan meninggalkan mangsanya tanpa memakannya. Hal itu juga lah yang dikatakan oleh Owen kepada Claire ketika melihat sekawanan Brachiosaurus mati, yang membuktikan kalau si Indominus Rex itu hanya membunuh mangsanya untuk bersenang-senang. Di situ mereka juga dikejutkan dengan kedatangan seekor dinosaurus, tapi ternyata yang muncul adalah Ankylosaurus kecil. Si Ben mengetahui kalau itu adalah Bumpy yang sebelumnya dia beri nama di labnya Dr. Wu. Darius pun kemudian mengubah sedikit rencananya, yaitu dengan mencoba mengunjungi laboratoriumnya Dr. Wu, di mana di sana mereka berharap ada seseorang yang dapat membantu mereka. Karena itu Ben pun harus berpisah kembali dengan temannya si Bumpy. Tapi tampaknya si Ben ini nggak tega gitu cuy, dan dia memaksa para camper yang lain yang sebelumnya nggak setuju untuk menerima si Bumpy ini di dalam perjalanan mereka. Mereka kemudian menemukan sebuah kendaraan yang terlihat ditinggalkan pengemudinya, di mana di dalam kendaraan tersebut mereka menemukan HT dan juga tablet yang berisi peta yang memperlihatkan di mana semua dinosaurus berada. Tapi tiba-tiba Indominus Rex muncul dan langsung mengejar mereka. Singkat cerita, kelompok tersebut berhasil masuk ke laboratorium genetik. Nah, di ruangan itu mereka hanya menemukan satu orang ilmuwan yang bernama Eddie, dan dia terlihat benar-benar ketakutan. Eddie kemudian memberitahu para camper kalau selain banyak dinosaurus yang udah lepas, semua alat komunikasi pun nggak ada yang bisa digunakan. Dia juga mengatakan kalau Dr. Wu udah menjadi serakah, dan alih-alih menciptakan dinosaurus yang baru, dia malah membuat seekor monster. Ketika si Eddie ini mengetahui kalau para camper datang ke lab tersebut menggunakan sebuah mobil, dia lalu langsung berlari keluar dan mencoba melarikan diri seorang diri menggunakan mobil tersebut. Yasmina yang merupakan seorang atlet kemudian mencoba mengejar Eddie, tapi tiba-tiba Indominus Rex muncul yang langsung menyerang Eddie dan kemudian memangsanya. Melihat kengerian itu, para camper pun memutuskan untuk bersembunyi. Tapi tiba-tiba si Bumpy mendadak bersuara yang kemudian menarik perhatian Indominus ke arah mereka. Dengan mengendap-endap, mereka berencana pergi dengan menggunakan sebuah kendaraan yang berada di sekitar mereka. Tapi sialnya si Brooklyn terjatuh di tengah jalan. Ketika Indominus mencoba memangsa Brooklyn, Darius mencoba mengalihkan perhatiannya, sementara yang lain berhasil masuk ke dalam sebuah van. Disusul Darius yang berhasil lolos dari sergapan hewan tersebut. Di tengah jalan, panggilan radio masuk melalui alat komunikasi mereka, dan itu adalah suaranya si Roxy. Darius kemudian mengatakan kepada Roxy kalau mereka sekarang sedang menuju ke arahnya Roxy dan juga Dave. Tapi tiba-tiba mobil mereka terkena sedikit goncangan akibat jalanan yang berbatu. Karena itu, HP Brooklyn yang sebelumnya dicuri oleh Sammy pun terjatuh dari kantongnya. Sesaat kemudian, Yasmina yang melihat hal itu pun menjadi teralihkan, dan mobil yang dikendarainya pun kehilangan kendali. Para camper yang menyadari kalau kendaraan mereka mengalami kecelakaan kemudian bergegas keluar. Di situ Yasmina terlihat kesal dengan sikapnya Sammy yang selama ini udah membohongi mereka. Jadi ternyata Sammy ini sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim oleh sebuah perusahaan bernama Mantecorp. Mantecorp ini merupakan saingannya Mas Rani dalam hal rekayasa genetika, di mana mereka juga ingin menciptakan dinosaurus. Jadi keluarga si Sammy ini punya banyak utang gitu cuy. Nah, di tengah kebangkrutan keluarganya si Sammy, perusahaan Mantecorp ini memanfaatkan situasi tersebut dengan memaksa Sammy menjadi mata-mata mereka dan memantau seluruh aktivitas serta mendapatkan informasi dari apa yang selama ini dikerjakan oleh Dr. Wu. Karena nggak mau keluarganya jatuh bangkrut, Sammy pun terpaksa harus menjadi mata-mata. Nah, di tengah-tengah perbincangan mereka, Indominus Rex tiba-tiba muncul dan melewati mereka. Ternyata hewan tersebut lagi berlari menghindari tembakan yang dilepaskan dari helikopter miliknya si Mas Rani, tepat menuju ke arah kandang Pteranodon. Sesampainya di sana, helikopter itu kehilangan kendali dan terjatuh di dalam kandang burung itu, serta membunuh Mas Rani dalam prosesnya. Karena hal itu, para Pteranodon yang ada di dalam kandang itu pun terlepas.
Para camper yang takut kalau mereka menjadi mangsa burung-burung itu kemudian memutuskan untuk berlari ke arah sungai. Mereka pun akhirnya sampai di sungai. Nah, dengan menggunakan beberapa kayak atau perahu, mereka kemudian menyusuri sepanjang sungai itu. Sampai akhirnya mereka tiba di suatu tempat dengan pemandangan yang mengagumkan. Tiba-tiba, secara nggak sengaja, perahu mereka tersedot oleh arus saluran pembuangan yang kebetulan menuju ke Jurassic World Legend, di mana tempat itu adalah kandang dari seekor dinosaurus yang bernama Mosasaurus. Dan benar aja, Mosasaurus pun muncul mengitari mereka, dan mereka pun langsung ngibrit ketakutan. Saat mereka sedang diburu oleh Mosasaurus, Yasmina melihat kalau Sammy dan Darius dalam bahaya. Yasmina pun mencoba mengalihkan perhatian hewan itu. Nah, setelah teralihkan, Mosasaurus balik memburu si Yasmina. Dengan menggunakan rantai mekanis, Yasmina mencoba melarikan diri. Tapi di tengah jalan, Mosasaurus melompat dan menyebabkan tali mekanik itu menjadi terputus, sehingga menyebabkan pergelangan kaki Yasmina menjadi terluka saat sampai di pinggir kolam. Setelah kejadian itu, Sammy mencoba berterima kasih kepada Yasmina karena udah menyelamatkan nyawanya. Tapi karena si Yasmina ini masih kesel sama kelakuannya si Sammy, dia pun mengatakan kalau mereka berdua tidak akan pernah berteman. Brooklyn yang melihat hal itu kemudian mencoba menghibur Sammy. Sampai akhirnya Brooklyn pun memaafkan kelakuannya si Sammy atas kejadian sebelumnya. Setelah itu, tiba-tiba alarm evakuasi terdengar di seluruh taman, di mana seseorang mengumumkan kalau seluruh pengunjung di taman itu harus menuju ke arah dermaga dan harus segera dievakuasi. Di sini, para camper harus menemukan cara untuk sampai ke titik evakuasi secepatnya. Akhirnya, mereka menemukan monorail yang bisa mereka pakai untuk melarikan diri. Tetapi di situ, Carnotaurus muncul dan menyerang mereka. Lah, ini si Carno masih hidup ternyata. Dengan susah payah, kelompok itu pun berhasil melarikan diri. Para camper kemudian berhasil keluar hidup-hidup, dan mereka semua merayakan bersama-sama keberhasilan mereka. Seketika itu juga suasana menjadi melo gitu cuy. Ketika Sammy mengatakan kalau mereka semua ini tidak akan menjadi sedekat ini, andai aja nggak ada kejadian di camp mereka. Di situ kemudian satu persatu mulai curhat. Dimulai dengan Darius yang mengatakan tentang impian dia dan ayahnya yang nggak pernah kesampaian, yaitu mengunjungi Jurassic World bersama-sama. Kenji kemudian mencoba menghibur Darius dengan mengatakan setidaknya Darius lebih beruntung karena memiliki kedekatan dengan ayahnya. Berbeda dengan Kenji yang memiliki hubungan yang tidak terlalu dekat dengan ayahnya. Ben kemudian juga memberitahu teman-temannya itu kalau sebenarnya ibunya lah yang telah memaksanya untuk datang ke Camp Cretaceous. By the way, ibunya Ben ini bekerja untuk si Mas Rani. Karena ibunya si Ben ini tahu kalau anaknya ini seorang penakut, makanya dikirimlah dia ke Camp Cretaceous. Akibat dari cahaya lampu yang ada di dalam monorail, sejumlah Pterosaurus mulai menyerang mereka. Di sini Darius mencoba berinisiatif untuk memadamkan lampu yang ada di dalam monorail itu, dengan maksud untuk membuat hewan-hewan itu pergi. Keadaan pun seketika menjadi menegangkan ketika mereka mengetahui kalau tepat di depan mereka ada monorail yang terlihat hancur, yang menghalangi jalur mereka. Karena itu mereka harus mengubah jalur, karena kalau enggak mereka akan menabrak monorail yang rusak tersebut. Akhirnya Ben memutuskan untuk naik ke atap dan meminta yang lainnya untuk mengalihkan perhatian para Pterosaurus itu. Ben kemudian berhasil sampai di ruang kendali, dan sesaat kemudian dia berhasil mengubah jalur monorail tersebut. Saat Ben kembali ke bagian utama monorail dan bertemu para camper yang lain, tanpa diduga seekor Pterosaurus masuk menerobos monorail dan menangkapnya. Darius dengan cepat meraih tangannya si Ben. Ketika hewan itu melepaskan tangkapannya, Ben terlihat menggantung dan sedikit lagi terlepas dari genggamannya si Darius. Darius pun terlihat berhasil menggenggam tangannya Ben dengan erat. Tapi seekor Pterosaurus muncul dan menyenggolnya, sehingga menyebabkan Ben harus terjatuh dari monorail. Mengetahui Ben terjatuh, para camper pun menjadi terkejut dan gak percaya atas apa yang baru aja terjadi. Ya, lagian lu pada ngapain aja pas si Darius lagi susah payah? Ngapa pada ngeliatin aja? Setan. Akibat dari perpindahan jalur tadi, Darius kemudian menyadari kalau monorail mereka malah balik lagi ke tempat di mana mereka sebelumnya berada. Karena itu, mereka memutuskan untuk melompat dari dalam monorail. Setelah sampai di bawah, mereka pun memutuskan untuk melakukan pencarian terhadap Ben dan juga Bumpy yang tiba-tiba menghilang ketika para camper melompat dari atas monorail tadi. Di situ, mereka juga mendengarkan suara yang mengumumkan kalau kapal evakuasi akan segera berangkat dalam waktu 1 jam. Mendengar hal itu, para camper jadi galau gitu cuy. Di satu sisi mereka nggak mau meninggalkan Ben dan juga Bumpy. Tapi di sisi lain mereka juga nggak mau kehilangan kesempatan untuk pergi dari tempat itu. Kemudian mereka dengan berat hati memutuskan untuk pergi ke titik evakuasi. Ya, kasihan dong si Ben. Di tempat lain, Dave dan juga Roxy yang melihat para camper berada di atas monorail mencoba menyusul mereka. Nah, balik lagi ke para camper di mana Darius memutuskan untuk menggunakan jalur terowongan yang dia dan Kenji pernah gunakan sebelumnya. Tapi karena semua taman itu ditutup, menyebabkan beberapa sistem keamanan di terowongan itu pun juga ditutup. Di dalam terowongan, mereka dikejutkan dengan kemunculan dinosaurus.
Tapi ternyata itu adalah sekelompok kompi yang juga berada di dalam terowongan itu. Dan tiba-tiba masalah besar pun datang, yaitu Carnotaurus yang sedang menuju ke arah mereka. Para camper pun langsung lari dan mencoba menghindar dari sergapannya si Toro. Di saat itu mereka berhasil menemukan jalan keluar menuju ke arah dermaga tempat evakuasi dilakukan. Tetapi jalan mereka ternyata tertutup. Dan mereka tidak dapat keluar dari tempat itu. Karena udah mentok, Darius pun akhirnya mulai frustasi dan kehilangan harapan. Tetapi di sini teman-temannya menyuruhnya untuk jangan menyerah. Karena mereka ini nggak bisa sampai sejauh ini kalau bukan karena andil dari Darius. Nah, ketika Toro terdengar mulai mendekat, mereka pun mulai menyusun rencana. Dengan menggunakan alat kejut dan juga beberapa tabung gas yang mereka temukan, di mana para camper berencana untuk meledakkan si Toro. Namun, rencana mereka nggak berjalan dengan lancar, karena mereka terlebih dahulu harus berjibaku dengan si Toro. Singkat cerita, Darius berhasil meledakkan hewan tersebut. Tetapi, efek dari ledakan itu tetap nggak bisa membunuh si dinosaurus itu. Di mana Toro meskipun sempoyongan masih bisa berjalan dan pergi menjauh. Akibat dari ledakan tadi malah menciptakan sebuah lubang di dinding, sehingga para camper bisa segera pergi menuju ke arah dermaga. Namun ketika mereka tiba di dermaga, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat kapal feri yang terakhir yang menjadi satu-satunya kesempatan mereka pulang kini telah pergi. Melihat hal itu, Darius kemudian mengatakan kalau orang-orang itu pasti akan datang kembali untuk menyelamatkan mereka. Tapi sebelum itu mereka harus tetap bersama dan saling melengkapi. Scene kemudian berpindah, di mana Bambi terlihat berjalan di dalam hutan. Dan di sana hewan tersebut bertemu dengan Ben yang ternyata masih hidup. Dan cerita season 1 ini tamat untuk sementara. Nanggung ya cuy? Sama gue juga kentang nontonnya. Ya untuk sementara sampai di sini dulu ya. Sampai nanti Camp Cretaceous Season 2 tayang dan rampung semua episodenya baru gua recap lagi. Untuk serialnya sendiri mendapatkan sambutan yang baik dari para penggemar, baik itu dari kalangan anak-anak maupun dewasa. Dan gue sendiri juga pada akhirnya memberikan nilai 8 untuk serial di season 1 ini. So terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Gua admin 1 pamit, tetap sehat, tetap tersenyum dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.